Jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing VVIP. Sorry, yang biasa ya, untuk tanggal 6 Februari 2023, tepatnya di hari Senin. Ya, dan seperti biasa morning briefing untuk saat ini memang hanya seminggu sekali. Pertama karena mungkin dari sisi viewers yang sedikit ya, jadi kadang yang nonton ratusan, buat 40 menit, 30 menit ya, saya rasa mungkin saya pindahin untuk jadi bentuk konten atau di Instagram, di Stockbit, ataupun di tempat lain gitu ya. Jadi tetap akan ada seminggu sekali dan requestannya akan saya kasih di Instagram. Jadi pastikan teman-teman bisa download, download lagi, follow kita punya sosial media. Saya juga lagi lumayan aktif di sini ya teman-teman ya. Saya lagi lumayan aktif di Stockbit, mulai aktif karena ya salah satu forum yang lumayan rame for free, meskipun banyak yang toxic juga ya, tapi wajar lah. Dalam setiap forum pasti ada yang toxic, dan ya yang toxic kita hajar terus aja sampai mereka kabur. Jadi buat yang belum follow, silakan. Setahu saya daftar untuk akun gratis kok, kecuali Anda mau registrasi untuk sekuritas ya, mungkin itu beda cerita. Tapi dari sisi apa namanya, buka akun di stream itu bisa. Anda wajib buat sih, saran saya kalau belum, dan Anda bisa follow saya untuk dapat update-update atau celotehan-celotehan saya. Ya, rencananya nanti pertengahan Februari akan lumayan aktif lagi. Untuk bahan belajar aja gitu ya, sama-sama belajar lah, kita sama-sama belajar. Lalu berikutnya ya, ini saya udah pakai apa namanya, oh ya jangan lupa follow IG. Saya akan post biasanya di hari Jumat, mungkin di jam-jam 1 ya. Nah ya, jadi kurang lebih akan seperti ini. Ada, silakan type something gitu ya. Nah lalu berikutnya, buat yang mau join VVIP juga dipersilakan ya teman-teman. Teman-teman bisa registrasi ke sini ya, teman-teman bisa regis ke sini sekarang ke FTA VVIP bot ya, lalu Anda ketik register gitu. Di bot ini juga nanti teman-teman bisa ketik ya, misalnya FF BBC, bisa japri botnya, bisa dalam bentuk grup ya. Jadi fasilitasnya banyak, bisa private bisa enggak. Oke. Ya, ini hal yang bisa kita cek ya teman-teman. Ini hal yang bisa kita pakai. Jadi buat yang mendaftar silakan Anda klik misalnya VVIP Trader, so far yang buka trader, nanti baca petunjuk transfer berapa ke sini, nanti kirim bukti transfer. Kurang lebih stepnya seperti itu. Oke, lalu berikutnya kita akan bahas dulu mungkin terkait market ya, atau mungkin kita cerita dikit gitu ya, sesuai judul, karena kan morning briefing ini cuma seminggu sekali. Jadi saya cerita dikit. Saya sih belum beli ya, mungkin teman-teman bisa kasih saya saran juga untuk Samsung Galaxy S23 ya, baik itu yang biasa, yang plus ataupun yang ultra. Kan lagi masa pre-order. Kemarin tanggal 1 dari Samsung punya udah launch ya, meskipun ya mungkin pre-order ya, mungkin nyampe di Indonesia Maret kayaknya gitu ya. Dan harganya sih kurang lebih kayak 20-an ya. Ya potong-potong 20 lah kurang lebih. Ya potong-potong 20. Apa namanya, HP ini saya dapatkan ya, HP ini saya dapatkan dari hasil profit waran ya. Jadi memang saya tuh ada pisah-pisah akun, salah satunya memang untuk waran ya. Belinya sih sebenarnya nggak banyak, saya beli waktu itu 50 juta di Panin Sekuritas ya. Ini ada Bautway, ini nggak bisa kejual ya karena share-nya nggak nyampe 100, nggak nyampe 1 lot. Dan ini per closing hari ini tanggal 3, beli kurang lebih beli di 10-an sih, 10 sampai 10 koma lah, 10 sampai 11, 170% ya, 170%. Oke, 170%. Dan
Ya saya masih kawal dan ini udah dijual sebagian sih. Ya cicil-cicil jual dan memang sebagian buat beli handphone. Gitu ya. Jadi ketika kita mengenal investasi, walaupun memang sometimes apalagi kita sebagai trader, investasi itu atau trading bahkan nggak selamanya bisa menguntungkan ya. Ada masa-masanya kita harus siap kalau kondisinya tuh nggak untung gitu, teman-teman ya, teman-teman. Jadi ada istilahnya bisa jadi nggak, kayak saya bulan Desember saya rugi loh. Ya ruginya bahkan sebenarnya lebih rugi daripada Warren nih, cuannya 60 juta, rugi saya total lebih dari 60 bulan Desember gitu. Saya jalan-jalan ke luar negeri, rencananya uang window dressing, total Desember Januari awal babak belur malah rugi. Tapi ya itulah dunia saham ya gitu. Sometimes you win, sometimes you lose. Yang penting bagaimana cara kita create agar lose kita ini nggak terjadi setiap hari, setiap saat gitu. Oke, lalu boleh share warna apa yang recommended? Apakah beli, saya sih rencana beli yang ultra. Apakah ada recommended atau any suggest ya, any suggest untuk saya beli ini? Kemungkinan saya mau belinya besok ya. Dan cara belinya gimana? Saya jujur HP saya tuh kalau di value in cuman belinya tuh waktu itu berapa? 2 juta. HP saya tuh nggak pernah lebih dari 4 juta. 2-3 juta dan itu udah bertahan 6 tahun ya. Pokoknya dari awal saya kenal saham sampai detik ini handphonenya masih saya pakai sama. Saya ketemu orang bodo amat, orang HP-nya kayak Promax gitu ya, Promax gitu, ada 3 buletan. HP saya lecet-lecet, casing udah setengah hilang, udah ada wallpaper petir atau ya retak-retak karena jatuh, saya bodo amat ketemu orang gitu. Sampai sedikit cerita dulu ya, sampai banyak yang, ada satu kawan saya ketemu bilang, wah gila lu bisa jalan-jalan, lu bisa keluar negeri terus misalnya dalam setahun, punya aset properti sana sini, sahamnya gila-gilaan, tapi beli handphone aja gak bisa gitu ya. Sampai saya pikir-pikir, wah iya juga sih. Dan kebetulan handphone saya kayaknya udah mulai biasalah manja-manja minta diganti. Jadi ya udah, saya pikir pas dapat rezeki di Warren ya, saya pikir udahlah ganti, kebetulan pas rilis juga. Oke ya. Lalu berikutnya kita sedikit membahas terkait IHSG dulu. Ya simple, IHSG lumayan bagus dan mencapai target resisten yang kita bahas di minggu lalu ya. Kalau teman-teman nonton, by the way ini suara saya udah pakai mic. Karena sebenarnya saya mau pakai mic terus di setiap video, tapi ada sedikit error di kabel. Jadi kalau kabelnya kesenggol, mic-nya error, OBS saya error, suaranya nggak kedetek. Jadi saya harus repeat. Nah ini saya coba, semoga sih nggak error. Kena resisten 6.900 sampai 6.950. Meskipun sempat tadi buat higher. Oh dia belum buat higher high ya, tapi ya udah sentuh. Apakah masih bisa lanjut? Ya menurut saya mungkin masih bisa aja ya gitu. Menurut saya masih fine aja. Bahkan hari ini flow-nya masih. Jadi hari ini flow-nya kenceng, apalagi di BBRI. Ya, BRI naik kenceng. Jadi ada flow yang akhirnya gitu, setelah dibuang gila-gilaan ya selama mungkin sebulan terakhir, tiba-tiba ada flow. Jadi kayak seakan-akan distribusi yang ada itu udah balik. Apakah ini pertanda bagus? Ya menurut saya iya. Jadi kenaikan market didukung dengan volume yang ya mulai rame, dan kenaikan didukung dengan flow asing. Menurut saya itu hal yang baik. Meskipun ya memang hari ini sih yang turun lebih banyak ya. Mostly memang kenaikan hari ini aja didukung sama banking. Tapi mau bagaimanapun banking merupakan garda terdepan untuk IHSG. Kalau bankingnya amburadul, bisa dikatakan semua amburadul. Lalu apa sih yang menjadi katalis Om Silent? Mungkin kan kalian bertanya-tanya gitu ya. Apa sih yang membuat kok IHSG ini, atau bahkan kalau ada trading Bitcoin, saya kebetulan akan mau buat mungkin forex terpisah, US stock dan Bitcoin terpisah gitu ya. Nah bagi anda yang main ya, masih saya sih udah buang semua, tapi nanti saya kemungkinan mau chip in lagi. Nah ini kan pasar lagi bagus. Sebenarnya the reason itu adalah dari The Fed yang waktu per tanggal 1 Februari kemarin dia
naikin suku bunganya hanya 25 basis point. Ya, jadi ekspektasi para ekonom dari konsensus the Fed ini bakal masih agresif. Ya, hawkish, istilah ekonomi itu masih hawkish untuk naikin 50 basis point. Tapi nyatanya ya the Fed hanya naikin 25 basis point atau 0,25%. Jadi ekspektasi 50 basis naik cuman 25. Menandakan sudah terjadinya penurunan agresivitas kenaikan suku bunga dan diproyeksikan akan interest rate akan mencapai peaknya di tahun ini atau mungkin di early first half gitu ya, di awal dari semester 1, akhir dari semester 1 atau mungkin di Q1. Ya ini nobody knows, tapi saya dengar cerita-cerita dari senior dari ekonom, dari seminar yang mungkin saya sempat ikutin, mostly memang bilang say di kuartal 2 akan jadi peak interest rate. That's why ini menjawab ke optimisme, meskipun belum terjadi tapi ekspektasi naik menyebabkan harga saham indeks meningkat. Ya salah satu juga sektor teknologi. Di samping sektor ini juga udah turun dalam, tetapi suku bunga akan sangat berdampak dengan perusahaan-perusahaan startup yang pembiayaannya itu masih besar banget. Ya sebenarnya sih hampir untuk semua perusahaan ya, tapi memang notice spesifiknya salah satu di teknologi. Even mungkin properti ya. Interest rate turun, lending rate turun. Ya, yang masalah kan lending rate. Biasanya kan kalau kita di suku Bank Indonesia kan suku bunga Indonesia BI rate naik nih ya. 7 days repo naik nih sekitar 25 basis point. Nah, lending rate juga naik 25 basis point gitu. Inline sejalan. Nah, akibatnya yang KPR akan bahaya. Kebetulan mungkin kalau saya udah senggang, saya akan buat konten-konten untuk itu ya, KPR, properti ya. Pengalaman saya nanti akan saya share. Gitu. Itu menjawab kenapa market bagus, flow kembali ada dan sebagainya. Ya rupiah kita juga udah menguat, dolar udah di bawah 15.000. Ya semoga katalis ini berlanjut sih. Let's see lah, semoga minggu depan. Tapi kalau secara teknikal kepentok, ya mungkin dia harus buat rounding sekali lagi. Karena memang invertednya belum sempurna ya. Agak agresif memang kalau kita ekspektasi langsung breakout. Ingat, EMA 200 ini EMA yang sangat sensitif. Ya, kalau saya jauh-jauh. Bukan sensitif, sangat penting. Gudang garam yang naik gila-gilaan, sekali kepentok langsung turun 5%. Ya di samping memang kebetulan EMA 200 pas di strong resist ya. Jadi ya ini pas aja nih kebetulan. Tapi EMA 200 se-strong itu. Nah ini ya HSG juga akan berhadapan di EMA 200 di 7.000-an mungkin. Nah ini tantangan nih. Ya, apakah dia akan buat rounding dulu? Karena biasanya kalau mau nembus EMA 200 butuh ya beberapa kali percobaan. Ya kalau kayak cuma sekali percobaan ya akibatnya kayak gini. Sekali, habis itu nggak kuat, drop. Ya overall outlook besar saya memang market masih akan consolidate ya. Jadi kita nggak bisa ekspektasi banyak sih. Gitu. Ya ini katalis dari laporan keuangan Bank Buku 4, ekspektasi inflasi yang mungkin menurun, tapi inflasi yang masih tinggi gitu ya. Ekspektasi ini mungkin untuk beberapa bulan oke, tapi habis itu akan menghadapi realita ekonomi lagi. Perlambatan pertumbuhan ekonomi. Gitu ya. Ini agak panjang videonya, tapi ya saya share ke teman-teman biar sedikit banyak wawasan dapat. Dan koreksi kalau saya ada salah info ya. Maksudnya saya mengakui saya bukan pakar ekonom, masih butuh banyak belajar. Jadi kalau ada salah-salah kata atau ada beda pendapat, feel free komen di kolom komentar, kita diskusi secara sehat. Oke. Lalu itu untuk market dan well kita akan langsung aja. Mungkin saya akan buka topik dengan NICL dan NICLW ya. Karena saya yakin sebagian dari teman-teman apalagi yang udah kenal FTA pasti udah paham, pasti udah tahu trademark FTA di tahun 2022 adalah NICL. Ya, tahun 2021 ada DMMX gitu ya. Nah, 2022 NICL nih sampai ke 2023. Bahkan warannya sebagian yang beli di 9 tuh udah beli di 8 multi bagger,
beli di 9 multi-bagger. Bentar lagi yang beli di 10 kayak saya bisa multi-bagger. Amin. Nah, sebelum kita membahas ke NICL, ya saya juga di stream Stockbit saya kasih sharing-sharing terkait NICL. Lebih ke reminder sih. Nah, kalau teman-teman, aduh kaget saya. Kaget. Sorry. Aduh, kaget loh. Kenceng banget suaranya ya. Aduh, Anda kalau lihat facecam saya, loncat saya tadi barusan. Oke. Kaget nih TikTok. Harusnya tuh jangan langsung keluar suara. Soalnya saya pakai headset kan. Dan suaranya kenceng banget. Jadi spot. Nah, nggak usah jauh-jauh dulu waktu saya bahas NICL di 80-90. Anda fokus ke sini. Ya. Anda boleh tonton lagi. Yang nonton cuma 1.500 orang, selamat lah. Di sini saya menceritakan teorinya. Oh ya, saya hanya cerita teori. Gitu. Dimana NICLW ini akan expired di Juli 2023. Which is itu bentar lagi loh. Ini reminder juga ya. Ini bentar, jangan sampai Anda kegirangan beli-beli, Anda lupa, hangus. Itu sih bodoh banget menurut saya. Kesalahan paling fatal ialah Anda keep warang sampai hangus. Ya. The most full things yang pernah saya dengar tuh seperti itu. Apalagi kasusnya Anda sudah diingetin terus lupa. Itu sih udah parah. Oke, saya udah selalu sering ngingetin Juli expired. Nah, berawal dari cerita yang saya buat di tanggal kurang lebih 14 ya. Tanggal berapa sih ini? 14 Desember. Di sana saya cerita, teman-teman. Ya, di sana saya cerita bahwa waktu itu warannya masih di 11 gitu. 11, 10, 12 saya lupa. Anda bisa cek sendiri. Sedangkan induknya ini udah naik ke 130. Dari 100-an tuh udah naik 30%. Udah angka yang besar ya. Naik 30% itu menurut saya udah angka yang besar untuk NICL. Ya. Ini udah angka yang sangat amat besar menurut saya. Menurut kalian ya, Anda bisa deskripsikan sendiri. Nah, di sini saya cerita kondisi bandarnya waktu itu rugi. Salam kenal bang. Salam kenal. Bisa join komunitas kita ya. Follow sosmed kita untuk belajar bareng. Oke, nah balik lagi. Ya, waktu itu bandara tuh masih rugi. Ruginya di mana? Di waran. Karena waktu itu PD beli sampai berjuta-juta lot. Ya, kayaknya di video ini saya ada share sih. Ya di sini saya ada cerita lain itu. PD-nya di sini tuh masih beli, pasti pegang dulu tuh di harga kurang lebih 11-an. 4,7 juta 5M waktu itu harga sempat ya balik ke 7 ke 8 tuh minusnya 30-40% sempat. Jadi oke, induknya berhasil tapi W-nya gak berhasil. Makanya muncullah teori bahwa ada kemungkinan nih salah satu atau bahkan dua-duanya digoreng untuk mereka bisa buang. Nah, kejadian induknya nyampe 200 tapi waktu itu W-nya belum respon. Sampai akhirnya si W-nya pindah ke si PG. Jadi ini game changernya si Waran ya untuk NICL ya. Dan mungkin induknya kita nggak tahu, mungkin aja kalau Anda nanya, Om, bisa gak sih PD-nya tukar barang gitu, PD transfer ke PG? Sangat mungkin. Iya, sangat mungkin. Atau tukar di regular atau transfer. Di NICLW saya lihat ada crossing di reguler, di mana ya saya yakin PD di sini bukan PD sembarang PD. Ini PD yang memang 4,7 ini pasti ada di antaranya. Dia buang. Kenapa? Harganya 11, dia pindah jual ke 15, achieve. Tugas dia udah cuan selesai. Dia tinggal fokus di induk, jual selesai. Kiri cuan, induk, kanan cuan, waran. Gitu ya. Jadi kiri kanan sama-sama cuan. Nah, pindah ke PG baru terjadi fluktuasi yang ada di warannya. Hingga per video ini saya buat, saya sih belum tahu ya. Hari ini bisa dicek. Oh, udah bisa, sorry. Wah, gila. Masih dimakan.
masih dimakan antrian ya. Ini sih saya rasa no comment ya. Ya saya masih pegang seneng-seneng aja, tapi ini gila, akumnya ini masih gila. Ya, induknya aku masih gila. Boleh beli gak? Sesuaiin trading plan, disiplin. Terserah sih, tapi kita berkacamata pada flow ya masih bisa. Cuman ini melanjutkan pertanyaan dari teman-teman ya. Ini melanjutkan pertanyaan dari teman-teman di requestan bahwa bentar. Saya buka dulu requestannya. Soalnya ada yang nanya, ini cewek repo gak? Nah, ini pertanyaan yang mau saya bahas nih. Gitu. Apakah benar dia repo atau enggak? Gitu ya. Nah, kalau berkaca di warannya, kita bahas waran dulu ya. Karena kalau induk pemain retailnya atau broker-broker yang institusi masih banyak. Tapi kalau kita berkaca di waran, ini udah repo. Udah repo. PG muncul, HD muncul, TS muncul, TF muncul. Belinya juga ratusan ribu, angka bulat. Kalau retail tuh belinya kayak gini. 349897. 148097. Nah, yang bulat-bulat kayak mochi, PF, PO, TS, HD, TF, bulat kayak mochi, itu udah pasti repo. Saya bisa pastikan 80%, 90%. Jadi kalau broker-broker repo ini kayak dua mata pisau gitu ya ibaratnya ya. Yang di satu sisi bisa bermanfaat, di satu sisi bisa melukai. Nah, ini yang sebenarnya saya wanti-wanti. Per kemarin di tanggal 2 itu PG-nya buang, teman-teman. Ya, saya pikir wah udah mau jualan nih. Saya udah siap-siap aja, saya bilang ke teman-teman, ini kalau besok balik 20 kita buang. Saya pribadi cicil buang. Ya, PG buang, tapi hari ini dia balik aku. Memang waran seperti itu ya. Tipikal waran itu dia broker repo itu memang tukar-tukar. Buang, masuk, buang, masuk, buang, masuk. Nah, kalau kayak gitu masih bisa dikejar gak? Nobody knows. Nah, balik lagi ke teori, saya lanjutkan ke teori yang saya buat. Warannya ini harga tebus 300. Jadi kalau seandainya si PG mau jual warannya atau convert ke induk dan jual di induknya dari NICLW ke NICL, maka let's say lah PG total beli punya cost di 20. Rata-rata dari belasan sampai ke 20-an, rata-rata di 20. Contoh ya. Dari 20, teman-teman, dia harus bayar lagi 300. Cost-nya mereka 320. Dapat harga NICL yang di 266. Untung apa rugi? Rugi, jelas nggak mau. Nah, maka dari itu ada kemungkinan induknya yang diangkat. Induknya diangkat sampai melebihi 320, mereka bisa convert, mereka bisa produk. Meskipun kasus itu jarang. Ya, karena biasanya kalau induknya naik, W-nya juga naik. Jadi kayak balap-balapan. Atau yang berikutnya, W-nya kondisi tetap, induknya di-push dengan target all time high. Kebetulan ini udah dekat-dekat all. Saya nggak tahu sih, tapi kalau gila, memang harusnya target all time high ditembus. Tapi ini FOMO banget ya. Ini sih ngeri. Saya nggak pegang induk ya. Ini udah ngeri, tapi kalau itu terjadi di 342, maka ketika kita tebus 300, harga wajar warna itu 42 lembar. Jadi kalau memang induknya nanti di-push di 342 or higher atau lebih tinggi lagi, maka harga wajar NICL-nya harusnya di 42 dan harusnya akan mengarah ke sana. Kalau itu terjadi. Masalahnya terjadi gak? Kita nggak tahu. Tapi per sekarang, per post ini, per video ini dibuat, masih layak untuk diikuti. Masih layak ya. Kalau tiba-tiba besok Senin buang habis, kita nggak tahu, beda arah. Tapi kalau masih sesuai skenario, ya ada kemungkinan masih gitu ya. Jadi ini menjawab. Tapi kalau broker repo memang endingnya akan sakit. Nah, siapa yang beli di pucuk? Semoga bukan Anda. Oke, lalu berikutnya kita akan bahas tadi untuk emiten-emiten sektor Goto, teknologi, ya even mungkin BBHI, Arto yang kemarin sempat naik ya, BBB. Ya ini udah bisa masuk watchlist sih, tapi
saya masih menunggu swing low dulu sekali lagi, mungkin baru kita watch ya. Lalu berikutnya ada ADI. Ini construction seperti yang saya bilang ada technical rebound ya, that's why saya bilang property construction geraknya bareng. Ya coba kita cek ya. Untuk Wika coba misal. Oh sorry, nanyanya ADI ya, kita bahas ADI. Untuk ADI ada flow ya untuk di construction. Memang konstruksi selain properti, konstruksi juga dalam beberapa waktu terakhir ada flow ya. Dalam beberapa waktu terakhir ada flow. Sebenarnya lebih kepada masih secondary movement sih dari technical yang masih downtrend. Belum mengkonfirm. Ingat ya, kalau memang dia mau naik harus dia buat swing low dulu. Ibaratnya minimal double bottom dulu biasanya. Jarang ya kalau langsung breakout. Jarang. Ya, ada sih, bukan nggak ada, tapi apalagi model blue chip jarang. Kalau nggak benar-benar ada event besar tuh jarang. Nah, tunggu dia buat swing low. Jadi berlaku untuk teknologi atau apapun, tunggu swing low dulu di sini. Dia turun tapi nggak lebih rendah dari 655 atau swing low dia terakhir, nah itu baru ada entry. Ini berlaku untuk konstruksi yang lainnya ya. Wika, ADI gitu ya, OSKT. Ini posisinya lagi naik semua nih karena ngikut market. Takutnya sama-sama di resist reject, turun dulu sekali, sama seperti tadi pembahasan IHSG, butuh lekukan right shoulder-nya yang lebih agak dalam untuk tembusnya lebih enak gitu ya. Jadi outlook untuk konstruksi mungkin jangka pendek bisa di watch ya, property construction mungkin bisa di watch. WH, wah WH ini hari ini sayang ya, tadi saya udah sempat notice sih, saya masuk juga tadi WH ya di sesi 1, tapi ini sih lebih ke netral ya, lebih ke repo sih sebenarnya ya dari dulu ya. Dibilang repo enggak, tapi sorry, lebih ke tukar-tukar baru. Karena saya juga sempat kasih notice ke teman-teman VVIP waktu itu TRJA gitu ya. TRJA, WH ini kan sebenarnya Jaya ini kan satu paket. Transportasi yang menurut saya masih oke, tapi belum benar-benar dilirik ya. So WH sebenarnya masih bagus ya. Kinerja perusahaannya sehat. Ini kemungkinan sih akan sideways aja sih di 100, 110, 120. Itu range besarnya. Mau sabar-sabar di atas 100 sih masih good sebenarnya ya. Karena dia masih sideways, dan sideways penurunannya ini udah ketahan. Cuma memang butuh takes time. Gitu aja. ITMG, Adro, kita bahas batu bara. Kayaknya udah jelas ya. Kemarin yang China dengan Australia udah mau open untuk impor lagi dari Australia, dan mungkin beberapa katalis yang terjadi ini membuat harga batu bara ya anjlok. Ini udah nggak kaget, sebenarnya kita udah ekspektasi, dan sahamnya pun udah realisasi tuh dari jauh-jauh hari, dari bulan lalu tuh mereka udah respon. Jadi sebenarnya udah nggak hal kaget. Anda tanya ITMG, Adro, PTBA, semua yang udah breakdown buat high lower low jebol EMA 200, saya rasa sih Anda bisa skip dulu. Gitu ya. Menurut saya sih seperti itu. Ya. Lalu TPMA, nah ini juga akan berakibat secara langsung ataupun tidak langsung ke emiten perkapalan ya, teman-teman nih. Di mana emiten perkapalan naiknya bareng inline juga dengan kelangkaan dari komoditi dan juga permintaan yang tinggi di logistik perkapalan, sehingga cuannya gede perusahaannya. Nah sekarang nih temannya batubara lagi anjlok. Yes, permintaan akan tetap running, tapi kalau Anda ngikutin berita, udah banyak yang bilang harga logistik udah mulai back to normal lagi, udah nggak setinggi kemarin. Jadi kemungkinan besar di kuartal 4 ada sedikit penurunan secara QOQ. Ya, tapi mungkin bagi perusahaan-perusahaan yang masih sangat berpotensial, ya let's say kalau Anda tanya TPMA naiknya juga belum terlalu banyak. Even SMDR kalau memang kinerjanya masih bisa dipertahankan ya so far masih bagus. Ya ini balik lagi tergantung time frame sih, dan tujuan Anda trading atau invest gitu ya. So far untuk TPM nggak ada problem asal dia jaga di 430, 4434 ya. Di atas itu saya rasa masih oke sih ya. Dia jebol di situ ya mungkin baru indikasi yang sedikit kurang bagus. Lalu kalau kita bahas Jekon, ya kita ingat juga ada The Geek, yes, ada ACST. Ini adalah trio
yang kasta bawah. Ya kasta bawah, tapi sekali sekali goreng juga bukan kaleng-kaleng. Hari ini ada flow juga. Saya sekalian bahas ACST netral untuk hari ini. The Geek masih buang ya. Jadi kalau dari pembahasan sih Jekon yang lebih menarik. Tapi so far The Geek oke ya, mungkin target tutup gap. Karena kemarin tiba-tiba ARB nih. Saya nggak baca ada berita apa, tapi ARB. Ya kalau small cap sih memang harus disiplin ya, jebol ya harus buang. Gap di 136143 ya mungkin itu target pendek yang bisa di-achieve sama si The Geek kalau memang konstruksi jalan. Ya kalau memang market gak kepentok dari Senin. BRMS saya udah sebenarnya notice di minggu lalu dan saya clear bilang potential rejection masih. Ya sama lah, ini EMA 200 memang kuat. Ya itu yang saya takutkan di IHSG ya. Sekali kepentok agak sakit. Gitu. Dan BRMS sebenarnya gak kaget. That's why saya juga gak, saya waktu itu sempat bilang kemungkinan BRMS akan reach 200, tapi saya gak bilang gak sampai rekom karena saya tahu ini masih hal yang berat untuk di break gitu ya. Lalu berikutnya sektor transportasi tadi udah bahas. Warren yang bisa di hold. Jadi jangan gara-gara NICL profit gitu ya, even profitnya gede, karena NICLW ini uniknya satu bit ya, satu tick itu dia ratusan ribu lot gitu. Jadi kalau contoh Anda beli di 10-100 ribu lot, Anda beli 100 juta ya. Kalau Anda ke waran-waran lain, contoh apa ya, Anda sebutin deh, ada salah satu waran yang tipis ya. Coba kita ke stock gainer ya. Kita ke stock gainer, kita pilih waran. Nah, kita pilih nih. Misalnya Bino ya, Bino atau Byte misalnya. Ini contoh ya. Bino atau Byte. Bino ini dulu kita udah sempat beggar juga. Nah, Anda beli Bino cuman bisa beli paling mentok 2.000, 5.000 lot. Tapi kalau di NICL Anda beli 200 ribu lot pun Anda bisa jual dua baris dan kejual. Jadi keunikannya bisa masuk banyak. Ya. Dan kalau untuk rekom, saya selalu filter likuiditas dulu. Ya, oh ini masuknya bisa banyak nih. Ya minimal 5-10 juta lah secara nominal ya. Gitu. Ya even kalau Anda nggak siap sih beli 1 juta aja. Ya untuk belajar. Karena waran kelihatannya indah bagi yang paham, tapi nggak seindah. Butuh proses, butuh kesabaran. Even dalam pengalaman saya ada 1-2 waran yang fail, meskipun secara win rate 80-90% waran, apalagi kalau udah direkom di FTA 80-90% per saat ini masih berhasil beggar, multi beggar minimal 50%. Nah kalau ditanya ya, kita di VVIP juga ada project waran ya, meskipun memang saya akui waran ya NICL lagi enak lah, NICL, MMIXW, tapi sisanya tuh banyak kan masih jelek waran. Ya mungkin belum musimnya sih lebih tepatnya. Jadi saya nggak bisa ngomong banyak. Mungkin kita akan adakan event khusus. Ya mungkin kita bisa ngajak partner sekuritas, kita bahas topik khusus tentang waran. Oke, berikutnya ada Zata. Ini udah fix ya. Kena isu banyak lah ini, karena berita negatif. Nggak disiplin sih mati. Ya. Iya pokoknya kalau gorengan IPO udah disiplin aja lah. Langsung stop loss ya, jangan tunggu-tunggu. Itu lebih aman sebenarnya. Tapi kalau Anda masih mau tunggu ya, Anda harus siap dengan konsekuensi yang Anda terima. Lalu penurunan batu bara juga Anda bisa ngecek sektor-sektor semen ya. Yang saya notice SMGR sih oke. Tapi INTP juga so far lumayan menarik ya. Dia sempat breakout di sini 10 ribuan. Nah, dia sekarang mau breakout di 10.600, 10.700. Nah, ini kalau bisa breakout menurut saya oke sih. Ya. Untuk nikel nih, saya bahas sektoral aja ya. Untuk nikel Inco so far oke, masih Antam oke. Gold MDKA sebenarnya flow-nya masih oke. Coba kita cek ya. Hari ini MDKA. Wah, ya ini masih so far masih oke lah. Ya, MDKA. Meskipun mungkin akumulasinya nggak seagresif yang kemarin ya, tapi masih oke. Ya Antam Inco juga so far masih oke. Wajar ya Antam Inco tuh flow-nya. Kalau Inco agak buang, jadi Anda kalau mau switching sementara ke Antam boleh.
BRM sudah, lalu bahas tadi sektor ayam. Nah ini mungkin sedikit menarik ya. Saya nggak bahas ayam yang kayak WMPP, WMUU ya. Ya ini Anda yang scalper yang suka high risk mungkin bisa pantau. Tapi kita lebih bahas ke kayak tadi kan Dewi naik nih. Ada akumulasi. Saya sih nggak beli, tapi Dewi naik. Mungkin bisa menjadi trigger untuk teman-teman ayam. Sebenarnya memang sektor ayam ini akan selalu diuntungkan dan retail itu biasanya menjelang lebaran. Biasanya loh ya, tidak selalu tapi biasanya ya. Java, Cepin main, yaitu 3 yang oke. Cepin pasti gerak ke lelet, Java semi lelet, biasanya ya main. Java itu yang geraknya lumayan tapi geraknya biasanya nggak banyak juga. Hari ini ada flow, Java dari kemarin ada flow ya. Java dari kemarin ada flow asing yang bagus, tinggal tunggu momen. Biasanya sebulan sebelum lebaran atau waktu awal-awal puasa atau beberapa minggu sebelum puasa itu waktu yang tepat untuk cicil. Tapi time frame-nya sampai lebaran. Jadi memang agak panjang dan saya mau bilang risk reward-nya mungkin gak gede karena memang ayam-ayaman biasanya pergerakannya paling naik 5-20%. Maksimal 20%. Lebih dari itu sih jarang. Tapi kalau bisa itu bagus. Ya lalu berikutnya, kalau gorengan-gorengan saya nggak bahas dulu lah ya. Ada SJPC, waduh, BPTR, NZIA. Saya masih no comment lah. Kebetulan saya mainnya gorengan IPO gitu untuk saat ini. Lalu untuk friend, masih belum ada katalis untuk telekomunikasi dan pertoweran. Ya jadi masih skip untuk saat ini ya. MMLP notice aja breakout 500-505 baru di watch ya. Kalau belum saya rasa, atau Anda mau spekulasi ini inverted boleh sih. Inverted HNS. Ya, kalau Anda mau seperti itu, neckline-nya stop loss di 444 atau 450. Kalau mau bisa. Target 500. Kalau mau ya. Coba kita cek. Akum sih ada ya MMLP. Katanya Pak Sandiaga masuk sini. Koreksi kalau saya salah ya. Tuh, ada aku. Dari sejak kita beggar, multi beggar, bahkan hampir triple beggar di tahun lalu, tahun-tahun lalu, saya udah nggak pantau sih. Tapi kalau kita lihat tuh, Akum. Cuman nggak tahu kapan digoreng. Memang tipikal bandara kayak gitu ya. Jadi nggak usah kaget. Oke. So, kurang lebih itu aja. Kalau consumer, yang blue chip sih ICBP ya. KLBF untuk healthcare. Ya satu lagi mungkin Era sih. Ya. Era Aces yang suka harga bawah. Kalau Unilever Mayor lebih ke stabil dan agak lelet ya. Belum ada katalis lagi. Masih sideways gitu. Jadi tinggal Anda suka-suka. Tapi kalau mau yang high risk, Era lagi open. Cuman ya tinggal sesuaikan ya. Ini kan udah mau ke harga 500 nih. Angka psikologis. Jadi apakah reject atau enggak ini kita pantau. Ya, kemarin kita juga ada RALS untuk retail. Ya ini mungkin masih bisa di watch juga. Kalau LPPF, ya grup lipo sih agak-agak serem ya. Tapi high risk high return gitu. Oke, so mungkin itu aja, agak panjang. Dan thank you, happy weekend teman-teman. Semoga bermanfaat. Yang mau join VVIP atau follow social media bisa cek description video ini. Good luck, salam Trader Academy. Bisa lah, be patient, be cuan.